selamat pagi semuanya, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Magetan, selamat pagi saudara-saudara senusantara. Kali ini kita akan datang dengan membawa para narasumber yang hebat di bidangnya. Kita akan bicara sedikit mengenai apa itu Pancasila, merawat Pancasila, merawat kebinekaan dan merawat Indonesia. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan beberapa narasumber yang berada di sini, yaitu beliaunya ada Romo Antonius Wahyuliana. Beliau adalah Ketua Paroki Regina Pacis Kabupaten Magetan. Kemudian ada Gustova, beliau adalah Ketua GP Ansor Kabupaten Magetan. Kemudian ada Mas Zainuri, saya panggil Mas ya Mas? Ya. Mas Zainuri Ahmad Afandi, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magetan, dan Bapak Pendeta Yakub Kristanto. Beliau adalah Wakil Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Magetan. Luar biasa, hari ini narasumbernya sungguh luar biasa ya. Kita berkumpul dalam satu diskusi ringan mengenai Pancasila, begitu ya. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur yang luar biasa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam Pancasila. Santai saja kita santai. Ya, berbincang-bincang di pagi hari. Iya, berbincang santai. Kita berbicara tentang Pancasila ini sesuatu yang luar biasa. Jadi sesuatu yang merupakan rumah nyaman ya, untuk perbedaan dan kebinekaan ya, gitu. Jadi menurut Romo, seberapa penting? Kenapa kita penting untuk merawat Pancasila ini? Iya. Seperti dikatakan statement yang terakhir ya, jadi Pancasila itu menjadi rumah kita bersama. Saya kira ini sebuah sebuah hal yang luar biasa. Jadi Pancasila menjadi rumah kita bersama, rumah dari kita semua, masing-masing anak Indonesia. Karena saya merasa bahwa Pancasila sebenarnya adalah identitas kita yang sejati adalah Pancasila. Karena kita ya lahir dari Indonesia, kita bangsa Indonesia. Sekali lagi kita membawa identitas Pancasila itu sebagai identitas keaslian kita. Kalau kita membawa identitas keaslian kita, berarti kita membawa ya hidup kita. Berarti Pancasila tidak lain adalah menjadi rumah kita bersama. Karena seperti keluarga ya, keluarga itu ketika punya anak-anak kan macam-macam, laki, perempuan, sifatnya gini gitu ya, katakanlah sesederhana itu. Maka Pancasila itu juga mewadahi anak-anaknya ini menjadi rumah dari kita bersama. Maka kalau menurut saya sendiri ya, Pancasila itu sungguh menjadi rumah kita bersama, di mana kita boleh tinggal hidup bersama, saling mengasihi, saling bergotong royong, saling memanusiakan, saling membangun kebersamaan dan harapan bersama sebagai bangsa Indonesia. Maka sungguh ini menjadi sebuah rumah yang membimbing kita untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita hidup bersama. Nah, kalau bicara tentang rumah, ada yang selera kita tentang rumah itu kan berbeda ya. Iya, analogi benar, kita selera tentang rumah ini berbeda. Apakah rumah ini mau dibikin seperti apa ya? Gitu ya. Seperti senyaman mungkin, atau kadang juga rumah dari bentuk arsitek aja analoginya sudah berbeda ya. Baik, kalau Gustova setuju nggak kalau misalnya Pancasila ini identitas atau lebih dari itu? Jadi kembalinya seperti ini. Terima kasih sudah kasih waktu. Dan pertemuan ini merupakan pertemuan yang menarik, tapi saya cuma kurang kopinya saja. Sehingga kurang Pancasila. Kurang ngopi. Betul. Karena kembali Nyun Sewu, Mbak Widya ya, dan beberapa sahabat-sahabat yang ada di sini, kalau kita kembali berawal dari ketika ngomong identitas, ketika ngomong kembali kepada pribadi masing-masing kita, dan bertepatan juga yang dihadirkan di sini kan tokoh-tokoh guru-guru saya ini kan tokoh lintas agama juga. Dan di konsep agama itu kan, di semua agama insya Allah ada konsep yang namanya bahwa kita harus saling pengertian, itu kan ada lita'arofu yang diciptakan berbangsa, bersuku, ada laki-laki, ada perempuan dan yang lain sebagainya, tapi semuanya berawal dan harus dilandasi dengan lita'arofu, saling memahami, saling pengertian. Maka ketika Mbak Widya tadi ngomong membuat rumah,
saling pengertiannya antara suami dan istri itu kan juga akan ada nilai-nilai namanya kompromi. Ketika ngomong kompromi berarti bukan siapa menang dan kalah, tapi bagaimana menang bersama. Pancasila di sini kalau saya pribadi mengartikan bahwa ini adalah kemenangan bersama seluruh bangsa yang ada di Indonesia, karena Indonesia bagi saya itu kan perkumpulan dari beratus-ratus bangsa. Betul. Suku yang bangsa bersepakat untuk membuat satu negara. Dan ketika kita ngomong itu kan kalau ngomong secara sosiologis, secara bahwa geografis dari berbagai macam bangsa yang ada, kita kan sangat menarik ketika ngomong Indonesia. Ketika Arab sana satu bangsa tapi dipecah dari beberapa puluh negara. Eropa kan juga sama. Nah, Indonesia itu bagi saya, para founding fathers kita itu apa ya, seorang bakal bagi saya petarung bener, petarung banget. Karena dengan berbagai macam suku bangsa ini mampu menyatukan dengan rajutan yang namanya Pancasila itu. Kalau tidak ada keberanian dan kecerdasan secara intelektual dan spiritual pasti tidak akan terwujud. Lah kita ini kan generasi yang tinggal ikut meneruskan. Maka ketika generasi sing ora tek gelut ya. itu faktor dulu tapi hari ini mau merongrong itu kan bagi saya orang yang aneh karena dia punya rumah, rumahnya mau dirusak. Dan mau saja. Itu kan dari bahasa kami biasanya menggambarkan ada orang itu kan jahil murakkab. Jadi jahil itu bodoh, murakkab itu kelipatan. Jadi orang melipat bodohnya kalau mau merusak rumahnya sendiri kan gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau ada orang yang ingin merusak rumah ini, menurut Pendeta Yakub nih, kira-kira yang salah itu siapa? Apakah orang tuanya, suami istri yang tidak mau berdiskusi atau mendidik anaknya, atau bagaimana? Karena kita bicara tentang Pancasila gerbong besar, kita tidak bicara tentang salah benar, tetapi kita hanya opini saja ya, agar ini menambah sedikit keilmuan kita. Bagaimana Pendeta? Jadi demikian ya, Pancasila sudah jadi pandangan hidup kita, dan itu memang sudah digali dan tadi dikatakan dari bawah kita ditemukan ya Pancasila ini, artinya falsafahnya itu kan masukan-masukan dari bawah dengan berbagai macam suku, berbagai macam agama juga, dan banyaklah macamnya, tapi nilai-nilai luhur kita. Nah kemudian kalau kita ini sudah jadi rumah tadi, ada yang merusak. Nah memang apakah salah orang tuanya atau anaknya gitu, taruhlah yang mau merusak anaknya. Nah kita lihat kadang-kala mungkin bisa jadi ya, kalau kita dalam mendidik anak itu kan didikan orang tua dan pengaruh dari luar. Konsepnya kan gitu. Jadi ya kita pahami dari hal itu. Apakah dari sini ke sebagai senior-senior atau tadi kita umpamakan orang tua sudah mendidik anaknya dengan nilai-nilai Pancasila yang benar, dengan baik itu secara teori maupun memberikan contohnya. Ya kan gitu. Yang kedua, kita ini sudah mungkin orang tua sudah memberikan contoh, memberikan nasihat, pengajaran yang bagus, tapi pergaulan anak ini yang tidak diawasi. Inilah yang kemudian dia datang, pergaulan dari luar itu membuat dia di rumah, pergaulan di rumah dibuat, dirusak di dalam rumah. Nah kita pun juga harus sebetulnya mengawasi anak-anak kita dalam bergaul ini tadi. Jadi pengaruh-pengaruh dari luar itu pun seharusnya kita harus batasi. Jadi jangan sampai itu juga merusak sendi-sendi rumah kita. Gitu itu kalau menurut saya gitu. Jadi kita nilai ya, asal satu anaknya atau bagaimana. Ini kita cek semuanya. Dan kira-kira seberapa kuat Pancasila ini membentengi anak-anak kita, dalam hal ini mungkin anak-anak itu ya bangsa ini gitu ya. Seberapa kuat bangsa ya Pancasila ini kemudian mampu membentengi apapun yang dari luar itu, Mas Nurin. Terima kasih waktunya Mbak Widya ya. Dalam proses pendirian Pancasila atau lahirnya Pancasila 76 tahun yang lalu ya, tepat hari ini, 1 Juni. Itu berbagai elemen dan komponen bangsa dari paling barat, dari Aceh sampai paling timur, Papua, ratusan suku dan ribuan pulau, dan ada beberapa agama. Di situ mereka menyatukan visi dari yang paling kanan sampai paling kiri bertemu di titik tengah, dan lahirlah itu yang namanya Pancasila. Dan seberapa kuat
tergantung bagaimana individu-individu tadi bagaimana menyamakan persepsi dan menghilangkan segala macam perbedaan. Ketika ada perbedaan ya biarlah itu berbeda, karena dengan perbedaan itu kita bisa saling mengisi, melengkapi dan membuat sesuatu yang indah untuk masyarakat. Seperti pelangi ya, itu karena berbeda, ada merah, kuning, hijau, menjadi indah untuk masyarakat. Makanya jangan permasalahkan yang berbeda, biarlah berbeda itu sesuai dengan jalur-jalurnya, dan harapannya setiap pemimpin itu bisa mengaplikasikan Pancasila seadil-adilnya. Konkretnya apa, Mas? Contohnya konkretnya bentengnya Pancasila sebagai benteng ini konkretnya apa, Mas? Ya, karena dengan Pancasila dari semuanya bisa disatukan. Dari berbagai macam agama bisa disatukan, berbagai macam suku kita bisa bertemu, berbagai macam ideologi kita bertemu di situ, dan Pancasila bisa menyatukan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Ini Gus, yang terjadi sekarang ini kan tadi ya, dari substansi yang kita omongkan, kita bicarakan tadi bahwa kita sudah mendidik, kita berusaha dari dalam, kita berdiskusi begitu ya. Kemudian tapi serangan-serangan dari luar ini banyak sekali, Gustofa ya. Nah, serangan-serangan dari luar ini menurut Gustofa bagaimana, Gus? Apakah ini juga bagian dari merawat Pancasila atau bagian dari pendidikan bagi Pancasila itu sendiri atau bagaimana? Yang jelas kan yang bisa bertahan bukan kecerdasan, tapi bagaimana bisa beradaptasi dengan keadaan. Itu kan prinsipnya. Maka penetrasi dari luar itu kan pasti ada, karena hari ini sudah sangat berkembang yang namanya transnasionalis. Dari manapun masuk, dan kita juga tidak bisa melarang itu, karena urusannya adalah hari ini pun untuk anak-anak kita, katakanlah nyun sewu, saya yang masih paling muda ya. Jadi bahasanya hari ini pun bisa belajar, bisa berkenalan dengan semua orang cukup dari kamar. Tidak perlu bersosialisasi dari luar dan yang lain sebagainya, cukup dari kamar selesai. Lah, maka yang namanya pemahaman ideologisasi yang namanya usulnya Pancasila itu kalau nanti tidak juga di breakdown dengan hal-hal yang paling sederhana, kembali kepada ciri khas kebudayaan kita juga akan sulit. Karena nyuwun sewu, hari ini ketika kita melihat di Magetan sendirilah, ketika ngomong nanti pergaulan dan sebagainya, rata-rata kalau nanti tidak diarahkan dengan tepat, penetrasi yang dari luar, kebudayaan yang dari luar, K-pop dan yang lain sebagainya yang masuk ke kita kan luar biasa. Maka ketika nanti landasannya adalah Pancasila, pengembangannya ada di sisi yang lain, yang nanti kita mampu untuk bagaimana melakukan jadi disaring, nanti akan menjadi sebuah hal yang baru, bentuk baru tanpa meninggalkan esensi yang lama. Maka kalau bagi saya sendiri, saya sering ngobrol dengan teman-teman, kalau Arab itu tak garap, Jawa tak gowo, tapi kalau Barat tak ruat. Semuanya jimat jadi. Semuanya jimat. Kan seperti kalau itu enak, karena urusannya kita tidak ngomong bahwa ini budaya dari sana jelek, bukan itu, tapi apa yang cocok dengan hasanah keilmuan, hasanah kepribadian bangsa itu yang menjadi penting. Betul. Kembali ke akar budaya sebenarnya ya, kembali ke akar budaya. Nah, yang menarik di sini tadi disampaikan bahwa saat ini kita ini bisa berinteraksi dengan dunia hanya di salah satu kamar atau dengan satu jempol. Nah, ini menurut saya ada berbahayanya, ada tidak berbahayanya, begitu ya. Di masa digital seperti ini, kira-kira peran Pancasila apakah masih ada di dalam yang namanya fitur kita sebut ini ya, alat ajaib yang kita sebut handphone ini, Romo? Ya, memang dalam perjalanan sejarah bangsa kita ya, tentu Pancasila sebagai ideologi bangsa kita itu mengalami berbagai tantangan dari perjalanannya ya. Bahkan di era yang sangat modern ini ya, dengan digitalisasi. Nah, tentu kita tetap memiliki panggilan, memiliki kewajiban bagaimana Pancasila itu tetap eksis melewati masa-masa berganti-ganti tantangan-tantangan itu. Nah, itu bagaimana itu bisa tetap eksis ya? Tentu saja kalau setiap pribadi menggarap ya Pancasila ini lewat apapun juga, termasuk juga lewat media massa. Maka
memang sekarang ini tantangannya luar biasa media massa ini dengan berbagai paham, berbagai ideologi yang masuk itu tapi sekali lagi tadi kan karena Pancasila itu menjadi rumah bersama. Kalau setiap orang dasarnya itu sungguh bagus dari rumahnya itu dan dia memang tetap mendengarkan suara orang tua. Kalau orang tua tadi kan katakanlah anak-anaknya itu bisa pengaruhnya macam-macam. Tapi kalau dia tetap mendengarkan suara hati orang tua, yaitu para tadi Gus Dur mengatakan para pendiri bangsa, ya, founding fathers itu kita tetap mendengarkan mereka dan mengenang mereka. Saya yakin hati nuraninya ya tetap nyambung. Masalah hati nuraninya tetap nyambung. Nah, ketika di era modernisasi ini hati nurani kita harus tetap sambung. Saya sangat takut di era modern ini orang tidak personal lagi. Ya memang komunikasi itu ya personal ya ngomong ya, tapi kan berbeda dengan begini ini. Karena anak itu setiap hari dengan orang tuanya itu dipeluk ya, lalu kemudian mungkin jadi jewer ya, ya dianu lek salah apa itu mau. Nah, jadi tidak melawan tetapi mau apa mendengarkan. Nah, saya yakin pendiri kita, pendiri bangsa ini akan selalu kekeh untuk bersama-sama. Anaknya semua tetap diterima. Kan tidak ada orang tua itu benci anaknya yang salah itu nggak ada. Anaknya kembali lagi, mencintai lagi, diterima lagi, malah dia gembira. Senakal-nakalnya. Biasanya anak yang paling nakal itu juga dicintai orang tua loh. Nggak boleh istilahnya dibenci dia, tapi tetap diterima. Nah maka di era modernisasi digital ini hendaklah ini ya membawa nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai penerimaan siapa saja. Apakah perlu ada hukuman yang keras kalau untuk anak yang nakal ini? Karena kan anak kita banyak nih, terus kemudian ada anak yang benar-benar nakal. Apakah perlu dihukum secara keras agar dia tahu bahwa kembali ke akar budaya, kembali ke aturan keluarga karena kamu hidup di keluarga ini? Apakah ini agak keras? Saya kira gini, Mbak Widya, bukan masalah keras dan tidaknya, tapi diajak dialog. Dialog hati yang terus-menerus ini penting sekali. Ya, kadang orang dikerasi aja nggak akan berubah loh. Ya malah dia melawan atau istilahnya itu apa? Merasa tersakiti. Tetapi ketika dia mungkin diajak berdialog, ya keluarga itu intinya kan tadi Gustavo ngomong tadi ya ngomong satu sama lain berkomunikasi dengan hati. Sekali lagi Gustavo bicara bukan pakai pikiran tapi pakai apa? Akar budaya, pakai perasaan, pakai kehidupan kita. Nah itu saya kira kok malah akan bisa saling cair gitu ya. Berarti benar-benar kesabaran tingkat bawah ya? Iya. Karena saya gini, kalau anak saya analogi saja, anak saya nakal nih, saya tidak mau anak saya nakal gitu ya. Saya sudah kasih aturan nih ya, kemudian anak saya nakal, saya akan hukum anak itu. Bahasanya kan tetap gini, Mbak. Tetap yang namanya itu kan di konsep psikologis ada reward and punishment. Iya benar. Dan tetap gambaran utamanya nanti sekatnya adalah terukur, kan seperti itu. Karena bagi saya kalau kembali kepada konsep kasih sayang orang tua, jewernya Mbak Widya ke anak itu kan jewer karena kasih, bukan untuk menyakiti, demi keselamatan anaknya. Maka ketika terkadang ada yang sedikit nakalnya badal kenemunan dan sebagainya, kan kalau ngomong dari konsep negara, pemerintahan nanti memberikan punishment itu kan hukuman yang sifatnya ayo kembali, bukan untuk menjauh. Itu poinnya. Berarti apapun yang dilakukan apapun yang dilakukan itu dalam bentuk kasih sayang dalam bentuk kasih sayang agar kembali ke kita gitu ya, kembali ke rumah besar kita Pancasila. Ini sangat menarik sekali kalau misalnya kita kupas lagi hal-hal yang seperti ini ya. Bagi saya pribadi sebenarnya apabila kita kembali ke akar budaya kita, kembali ke Pancasila, yang namanya radikalisme itu juga tidak ada. Gitu. Itu menurut saya. Menurut Mas Jainuri gimana, Mas? Iya, ketika kita berbicara radikalisme, tentu kita akan berbicara tentang kekerasan atau sesuatu yang berbentuk radikal gitu ya. Dalam konteks di sini ketika kita berbicara radikalisme, tentu ada radikalisme kanan, ada radikalisme kiri. Dan di Indonesia sudah mengalaminya. Dari yang paling kiri, dari yang paling kanan itu adalah bentuk-bentuk ujian dari Pancasila. Salah satu bentuknya adalah peristiwa 48 dan 65. Itu salah satu bentuk radikalisme kiri. Dan bentuk yang kanan adalah DITII itu adalah bentuk yang kanan.
dan itu adalah sesuatu bentuk yang jelas-jelas melanggar tatanan Pancasila. Sudah disepakati oleh Founding Fathers bahwa Pancasila adalah dasar negara ini. Dan secara konteks di organisasi Muhammadiyah bahwa sesuai dengan muktamar itu pemilunya Ormas Muhammadiyah ya, pemilunya itu tahun 2005 di Makassar menjelaskan bahwa Pancasila dasar negara ada sudah masuk kotak, tidak boleh diotak-atik oleh siapapun. Nah, harga mati. Jadi Pancasila harga mati untuk Muhammadiyah dan untuk semua warga negara Indonesia. Iya. Bicara tentang harga mati itu kadang kalau yang open minded terus kemudian dibuat bahwa hukuman mati aja banyak yang nolak kan gitu. Kan gitu. Jadi masih dipleset-plesetkan gitu ya. Baik pendeta, kalau misalnya menurut pendeta Yakub nih secara real kalau kita hanya menghafalkan Pancasila ini di kehidupan sehari-hari kan tidak ada hafalan saja gitu ya. Secara real, apa yang harus kemudian kita lakukan? Kita lakukan sebagai pribadi kita sendiri untuk kemudian menyampaikan bahwa Pancasila ini adalah rumah yang nyaman gitu. Apa pendeta? Ya, ya kembali dulu sebelumnya. Jadi Pancasila kita ini tadi untuk saya nimbrung dulu deh bagaimana mendidik itu tadi ya. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak-anak itu dengan didengungkan berulang-ulang. Nah, karena seringkali seperti tadi katakan kita hanya menghafalkan tapi kita tidak memberikan penjelasan-penjelasannya. Dan mungkin saat ini maaf kadang-kala kita tidak banyak mendengarkan dengungan untuk pengajaran ya. Kalau kita mengajar supaya anak kita tidak nakal ya, kalau di dalam kami ajarkanlah firman Tuhan itu siang dan malam dengan anakmu, ketika dia duduk, ketika pergi dan segala macam. Nah, demikian juga ketika kita berbangsa dan bernegara, Pancasila ini harus didengungkan kepada anak-anak untuk menggali akar budaya kita. Maaf saja kita saja, mungkin sebagai orang Jawa, kadang-kala anak kita pun juga bahasa Jawa aja sudah lupa. Toto kromonya aja kadang lupa. Nah, ini perlu digali lagi. Kita terapkan dimulai dari keluarga kita, ya. Kemudian kembali di dalam berbangsa dan negara kita ini, ya saya rasa semua agama sudah mengajarkan bagi kita bagaimana bahwa kita mengamalkan semua ajaran agama kita masing-masing itu juga sebetulnya sudah mengamalkan Pancasila, misalnya kemanusiaan adil dan beradab, keadilan sosial. Itu ketika kita berbagi, ketika kita mengajarkan anak-anak ayo berbagi tanpa kita memperhatikan atau mengkotak-kotakan, oh saya berbagi hanya kepada satu golongan saya, ke agama saya, itu kan sebetulnya ketika kita mengajar berbagi kepada semua, kita itu sudah mengajar Pancasila gitu ya. Ini saya rasa seperti kita diskusi gini kan secara real kita sudah ini, dan itu harus kita dengungkan, jangan hanya pada setahun sekali gitu. Jadi saya rasa di dalam kalau kita ini ya kebetulan kita ini yang diskusikan pemimpin-pemimpin agama. Jadi mari kita pun juga mengajarkan kepada umat kita, walaupun pengajarannya agama, tapi sentuhkah dengan bahwa ini kita melaksanakan Pancasila, ini kita hidup berbangsa dan bernegara. Saya rasa itu nanti akan terbangun dengan sendirinya, mulai dari komunitas kecil, dan kalau kita semuanya sudah bisa, pasti sudah agama besar. Iya, menarik sekali. Menarik sekali kalau kita bicara tentang Pancasila, bicara kemudian tentang bagaimana dia menghadapi tantangan-tantangan gitu ya. Terus kemudian yang menjadi satu pertanyaan saya untuk semua narasumber yang ada di sini nih, mungkin kan mempunyai opini masing-masing mengenai Pancasila ini dan bagaimana merawatnya. Hal se-ekstrim apa sih gitu ya yang mungkin bisa merusak jiwa kita untuk merawat Pancasila ini kira-kira? Kalau ngomong se-ekstrim apa sehingga mau quote Mas Zainuri tadi, ada radikal kanan dan radikal kiri kan gitu kan. Dan bagi saya yang paling ekstrem itu radikaliran. Karena itu urusan sama perut. Perut itu semuanya bisa di ini ya, bisa dihalalkan. Karena bagi saya bukan masalah perut tapi radikaliran. Oh jadi agak bukan perutnya, dan perut itu nyambung sebenarnya. Karena sebenarnya nyusul urusannya adalah
ketika kita pasti secara pribadi menganggap apa yang kita yakini itu kebenaran. Tapi menganggap orang yang diyakini orang lain adalah sebuah kesalahan yang harus diserang, itu kan sebuah kesalahan. Setuju. Makanya kalau bagi saya tuh hari-hari ini kan muncul orang-orang dalam kapasitas puber keagamaan. Puber maksudnya gimana ini? Ya, yang namanya puber itu tiba-tiba ujuk-ujuk secara nafsu harfiahnya itu naik sehingga semuanya dianggap berlebih-lebihan, kalau enggak seperti saya semuanya salah. Kan seperti itu yang muncul. Iya. Dan menurut saya gambaran-gambaran itu maka butuh yang namanya nutrisi keilmuan. Karena kita bisa menjadi baik atau buruk itu kan karena ilmunya. Karena keterbatasan keilmuan itu hanya nyun sewu, semuanya serba instan, hanya nanti melihat di YouTube, waduh saya sudah menjadi seorang ahli, saya menjadi pendeta, saya menjadi romo yang baru, kan seperti itu, saya menjadi kiai, saya menjadi coach dan sebagainya. Maka di situ nanti kan menjadi satu titik pertanyaan, ini adalah sebuah kesalahan yang harus dirubah. Karena bagi saya sebenarnya contoh Pancasila itu kan dari cara kita juga, berpakaian kita juga. Mbak Widya ini sangat Pancasilais, pakainya jin itu kan Eropa. Kan gitu. Tapi yang lebih suka memakai selendang ini yang ada motif batiknya. Ini kebinekaan. Jadi saya menyandingkan antara akar budaya karena ini kain tenun. Makanya di kita itu kalau di Ansor, di NU itu kan mengenal adanya konsep al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal asdu bil jadidil aslah summal aslah ila akhir. Jadi kalau kita dalam berpandangan itu nilai-nilai yang baik ayo dipertahankan, nanti ketika ada nilai-nilai yang bagus kita ambil untuk memperkuat nilai-nilai yang baik yang sudah kita pertahankan itu, sehingga lagi-lagi nanti akan berpandangan yang lebih luas. Karena sempitnya pemikiran itu loh, kalir otak itu nanti, radikalir ini semuanya berawal dari situ kalau saya itu. Sehingga banyak hal yang tidak bisa diselesaikan padahal sudah selesai dengan ngobrol seperti ini. Karena apa ya, imajinasi saya dulu Pancasila pertama terbentuk, Mbak Hasim, Bung Karno dan yang sebagainya, Amara dan sebagainya, paling berawal digojol-gojolkan seperti ini. Tapi dalam konteks punya keinginan yang sama, ini bangsa ini harus seperti apa? Seperti halnya bukunya Ersenan yang dibaca Bung Karno waktu di Belanda, negara bangsa itu kan harus seperti apa? Dan yang jelas luar biasanya orang-orang dulu, para pendahulu kita itu sudah berpikir sangat visioner. Apa yang terjadi hari ini yang dulu sudah dipikirkan matang-matang, yang ditulis dengan Pancasila menjadi 5 sila itu kan merupakan bahasanya perasan-perasan dari semua hal yang menjadi satu bentuk baku yang akhirnya bisa diturunkan sampai generasi kapanpun. Dan itu prestasi loh ya. Itu prestasi bagi saya, prestasi luar biasa Indonesia. Amerika saja the Independence Day itu bagi saya kuat Indonesia, kuat Pancasila. Harus itu dari sisi kebanggaan ya. Iya, kebanggaan luar. Karena itu identitas kita. Betul. Karena itu identitas kita. Ya, benar. Jadi saya ingat tadi saya akan bacakan sedikit ingat jadi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Itu. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan kedudukannya saling menguatkan. Itu memang benar hal yang luar biasa. Kalau menurut Mas Zainuri apa hal terekstrim yang bisa ini? Nanti kita bisa kita rangkum bahwa ini loh, kita tahu hal ini harus kita kita cegah. Hal ini harus kita apakan. Ya. Ketika berbicara Pancasila, kita tidak bisa mengaplikasikannya hanya satu saja atau 2 sila saja atau 3 sila saja. Jadi ketika kita berbicara Pancasila supaya kita tidak ekstrim dan radikal, kita harus mengamalkannya semuanya. Jadi ketika kita hanya mengamalkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita akan menjadi orang yang cuek, orang yang apatis, orang yang egois, hanya memikirkan diri kita dengan Tuhan. Ketika kita berbicara kemanusiaan yang adil dan beradab saja, tentu kita akan mengalahkan elemen-elemen persatuan Indonesia, dan itu sangat berbahaya untuk keutuhan dan keselamatan NKRI. Dan ketika kita berbicara persatuan Indonesia saja, tentu akan memunculkan chauvinisme yang mana kita akan melupakan sisi-sisi kemanusiaan dan ketuhanan yang lainnya. Dan sisi yang terbaik untuk menghindari sesuatu yang ekstrim itu adalah harus mengamalkan Pancasila 5 sila itu. Jangan sampai Pancasila diperas menjadi
Trisila atau Ekasila, sangat berbahaya. 5 sila saja kita masih sering gontok-gontokan, apalagi ketika diperas menjadi Trisila ataupun Ekasila. Dan itu adalah tantangan yang terberat. Yang terbaru adalah dengan adanya munculnya wacana Trisila dan Ekasila, dan itulah tantangan yang terberat kita mengamalkan Pancasila kelima-limanya secara bersamaan. Ya. Kembali lagi bahwa Pancasila itu harga mati. Iya, harga mati. Iya. Kalau enaknya melanjutkan Mas Zainuri itu kalau makan sambal cuma bawangnya enggak enak. Iya, enggak enak. Itu bukan sambal, iya. bukan bawang gitu ya. Itu palang hujan itu. Iya. Itu jadi obat saja, salah satu saja. Salah satu, tidak semuanya. Karena yang harus mungkin ya Romo dan Pendeta Mas Zainuri, Mbak Widya, yang perlu kita pahami juga bagaimana membahasakan ulang Pancasila. Bukan membahas ulang, ini membahasakan kepada kaum milenial kayak saya. Iya. Kalau ini kan kolonial. Milenial. Itu yang mungkin benar-benar membahasakan ulang sehingga nanti tidak jadi generasi hari ini milenial, generasi Z dan sebagainya tidak tersilaukan dengan hal-hal yang baru dari luar. Dan itu yang terjadi hari ini kan mulai tersilaukan sehingga tidak menganggap Pancasila itu suatu pusaka atau jimat sebagai benar-benar pilar yang ada, tapi malah menganggap yang di luar lebih bagus. Dan kita perlu orang-orang seperti bapak-bapak yang hadir di sini ini untuk membuat Pancasila tetap berkilau. Karena kadang fitur itu kan harus dipoles gitu. Dan ini bapak-bapak yang ada di sini ini harusnya beliau-beliau ini adalah pemoles Pancasila di Kabupaten Magetan. Saya berharap. Terus menurut pendeta bagaimana? Iya. Se-ekstrim apa ini? Ya, saya sependapat dengan Gustova tadi bahwa ketika kita merasa paling benar, baik itu suku saya paling baik, agama saya paling baik, golongan saya paling baik, itulah yang akan merusak ya. Nah, kenapa bisa demikian? Ya tadi sama, kebodohan, kita ini kurang wawasan. Apa istilahnya tadi? Radikaliran. Contoh ya, contoh aja, orang buta, 3 orang buta dibawa untuk lihat gajah gitu. Nah, orang kan dia nggak bisa, saya lihat diraba, yang satu meraba kakinya, gajah kayak tiang. Yang satu meraba belalainya, yang satu meraba telinganya. Nah, kalau mereka ditanya gajah itu kayak apa? Mereka kan punya pendapat sendiri-sendiri, dan mereka akan ngotot bahwa dialah yang paling benar. Padahal yang dia lihat hanya satu bagian, satu sisi. Nah, kadang-kala orang-orang yang semacam inilah yang kadang-kala menjadi ekstrem karena ketidaktahuannya, ketidakmengertiannya, atau baru tahunya sedikit tadi seperti lihat YouTube aja sudah merasa hebat. Tahu sedikit sudah memfatwakan halal dan haram. Sudah jadi kita pun juga harus tadi tetap meningkatkan kecerdasan, melawan kebodohan, itulah untuk kita bisa merawat Pancasila itu tadi. Saya rasa itu, dan tetap seperti tadi saya katakan mengajarkannya berulang-ulang. Cuman sekarang memang bahasa orang tua dengan bahasa milenial ini berbeda. Harus disamakan frekuensinya. Frekuensinya tadi. Frekuensinya harus sama. Nggak nyambung kan? Saya seringkali gini, coba kita ini beli makanan yang sama. Ini apa? Dripping ketela, dripping pohon. Satu dibungkus plastik biasa, satu dibungkus plastik dengan ada sablonan mereknya, satu dibungkus kemasan yang bagus, aluminium itu. Orang pilih yang mana? Pasti pilih yang anak sekarang, pilih yang ada aluminiumnya tadi, bungkusan bagus, walaupun sebetulnya isinya sama gitu. Nah, kadang-kala kita lupa. Kalau kita ini, ya Pak, saya ini yang paling tua. Saya dengan bahasa ke anak saya aja kadang-kala sudah beda. Nah, ini loh. Nah, kita harus merangkul ya. Jadi ketika kita mengajari yang muda-muda tentang Pancasila, ya kita merangkul yang muda-muda ini dapat membahasakan dengan bahasa milenial tadi itu. Atau bisa jadi karena perbedaan frekuensi tadi. Jadinya karena perbedaan frekuensi tadi atau perbedaan cara bertutur kita atau apapun itu, akhirnya anak kita bisa jadi bandel juga karena itu, bisa juga kali. Bisa tidak? Bisa ya. Berarti penyamaan frekuensi ini penting. Siapa yang tugasnya menyamakan frekuensi ini?
Ya bersama. Ya kita bersama dan negara kita. Negara kita. Ya kan juga melanjutkan berita tadi juga Yakub. Jadi dengan Mbak Widya itu kan istilah packaging itu kan menjadi tinggi juga. Hari ini yang saya keinstanan budaya instan yang terjadi itu kan kalau nanti kita tidak benar-benar filter dengan sebaiknya itu sangat merusak. Lo orang makan terlalu banyak mie instan aja asam lambung, apalagi nanti kalau asam pikirannya kan repot. Maka packaging itu menjadi penting. Seperti halnya nyuwun sewu hari ini banyak muncul dalam tanda kutip mungkin yang mengatasnamakan tokoh entah itu dari agama entah itu dari apa, muncul keluar-keluar di YouTube dan sebagainya, packagingnya bagus, mengalahkan orang-orang yang keahliannya luar biasa, mengalahkan Romo Wahyu yang ini sekolahnya 15 tahun sama saya itu, mengalahkan seperti halnya Mas Zainur yang kuliahnya di bidang keagamaan dan sebagainya itu kalah karena memang kita terkadang yang perlu autokritik terhadap pribadi kita, terhadap bangsa, terhadap pemerintahan, ayo kita perbaiki packaging karena lagi-lagi orang yang pede orang yang pede, tapi packagingnya bagus dan meskipun dia goblok mengalahkan orang-orang yang pintar yang tidak punya percayaan diri. Setuju. Nah itu setuju. Nah itu saya rasa itu kurangnya menghargai proses. Ini juga mungkin yang duduk di sini ini karena saking Pancasilaisnya. Karena apa begini? Tadi kan disampaikan bahwa harus berani belajar terus. Nah semakin padi berisi kan semakin merunduk. Akhirnya para tokoh-tokoh yang harusnya berbicara gitu ya, kemudian karena menganut paham itu semakin merunduk, akhirnya yang tidak merunduk ini yang tidak berisi gitu. Ya ini hanya Saya juga menyadari ya dari refleksi kita. Saya tadi Mbak Widya sempat baca Kiai Hasyim Asy'ari. Betul. Saya kira Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah berjumpa dengan Romo Van Lith. Ada fotonya itu ya. Pada awal ya, Romo Van Lith yang di Jawa Tengah itu ya, pada awal mereka misionaris. Kiai Hasyim Asy'ari pernah datang dan mereka berdiskusi. Dan pendiri kami juga Sugio Pranoto, uskup yang pertama pribumi di sini. Itu kan punya selalu dia memberikan kepada orang-orang Katolik. Kamu harus jadi 100% bangsa Indonesia, 100% orang Katolik. Itu berarti apa? Tidak berlawanan antara agama dan itu benar, itu yang Kiai Hasyim Asy'ari. Saya tetap yakin bahwa sebenarnya dalam perjalanan hidup itu kita kan harus meneruskan juga warisan dialog itu. Karena pendiri bangsa kita ini, para kiai dulu juga sangat berdialog. Mereka diam-diam berdialog, saling menguatkan untuk kepentingan bangsa ini. Jadi kita pun duduk di sini sebetulnya mewarisi warisan-warisan masa lalu ketika merawat Pancasila itu hanya mungkin dengan dialog setiap saat. Dan seperti tadi Mas Jaudi katakan kan, Pancasila itu ya sudah satu ideologi kita, istilah di kotak, jangan diutik-utik. Malah kita memperkaya dari proses perjalanan tantangan yang luar biasa ini, kita memperkaya. Kita bisa memberikan untuk orang tua kita, rumah kita Pancasila, yang indah, anak langsaki membawa dengan segala tantangan ini. Jadi bukan bahwa ini dijadikan seperti Mas Jaudi dijadikan ada ideologi yang ingin menjadikan Trisila, Ekasila, enggak bisa. Ini 5 aja dikata Mas Jaudi masih kurang. Istilahnya itu ini sangat melengkapi. Ya justru kita yang harus melengkapi, menambahkan. Merawat Pancasila itu tentu dengan memberi. Kalau anak itu mau berbakti pada orang tuanya kan bukan malah merorong. Hartanya diambili lalu kini dirusak nanti yang rusak dia sendiri, dia menyesal nanti. Dia menyesal begitu kan? Setelah merusak menyesal. Tapi kalau dia dengan segala yang sudah kalau menyesal, Romo. Ya itu repotnya. Kalau terus tidak menyesal. Sebetulnya dia hatinya nggak damai kok. Dan mengulanginya lagi, Romo. Nggak ada damai. Dan nggak damai. Kalau pingin damai loh ya, pingin damai seperti ini. Ya kita kan anak-anaknya. Jadi misalnya dari Ansor memberikan yang terbaik, dari Muhammadiyah, dari gereja Kristen, dari Katolik, semua Hindu, Buddha bisa memberikan yang terbaik dengan perjuangan liku-likunya ini, maka inilah kita merawat Pancasila. Biarkan Pancasila tumbuh menjadi semakin akarnya menjadi kuat, menjadi lebat, itu karena kita yang berjuang dan memberi, bukan malah kita merongrong atau mempersempit atau menjadikan kecil dia, tapi harus dijadikan besar.
Maka kan gambarnya itu Pancasila harus sebetul pohon beringin yang menaungi semua menjadi besar, ada padi kapas, macam-macam lah di situ, kekuatan-kekuatan disatukan bangsa ini. Saya kira ini merawat Pancasila ya dialog yang terus-menerus. Kita dialog di sini rasanya kan gembira, gitu. Karena kita cair semua dan merasa kita anak-anak dari bangsa ini yang jauh lebih berharga. Malah tadi Gustavo mengatakan kalau di bangsa di Eropa atau di Amerika satu bangsa dipecah-pecah. Di sini banyak bangsa malah disatukan. Nah ini kan berarti rahmat itu. Sedunia ini kita rahmat karena apa? Sudah luar biasa menjadi satu. Katolik pun juga, arti Katolik itu artinya umum, universal dia. Jadi kalau dilihat di kamus itu Katolik itu apanya? Umum, universal. Ya sudah, kita ini tidak bisa, harus beragam bersama-sama menyatukan sebuah kehidupan. Dan saya kira kita mengatasi semuanya lah, artinya tidak pada satu golongan, suku apa, karena Pancasila itu merangkum untuk semuanya. Untuk semuanya. Saya berharap nanti tayangan ini bisa ini ya, apa? Disebarluaskan gitu ya. Karena dari narasumber yang hadir pada pagi hari ini itu benar-benar memang memahami gitu ya, memahami bagaimana kemudian menjadikan Pancasila ini menjadi suatu kekuatan. Walaupun ada kelemahan, tetapi memoles kelemahan itu menjadi suatu kekuatan. Saya ingat jadi kata-katanya apa yang barusan kita bicarakan, saya ingat dengan beliau mengatakan bahwa Panglima Jenderal Sudirman gitu ya, bahwa beliau mengatakan bahwa kejahatan akan menang gitu ya, kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Oh, iya. Jadi diam tadi ya. Tadi Mbak Bida mengatakan makin meruduk kita nggak didengar, lalu kemudian yang berdiri malah nggak. Ketika maraknya dakwah digital seperti ini, saya itu like dan subscribe akunnya Gustavo di YouTube-nya. Iya, itu karena apa? Karena pemuda-pemuda sekarang atau warga sekarang itu lebih cenderung mengikuti apa kata Gustavo tadi, lebih cenderung kepada siaran-siaran YouTube yang ingin instan-instan tadi, padahal isinya belum tentu, karena lebih tertarik kemasan yang styrofoam berkulit apa tadi, aluminium ya. Dan belum tentu itu filternya ada. Dasarnya apa? Kita belum tentu tahu. Dan sarannya ketika tantangan seperti itu apa? Sarannya untuk mempersatukan yaitu dialog seperti kata Romo tadi. Mbak Widya harus sering-sering mempertemukan kami dalam wadah dialog seperti ini tadi. Ngajak kaum muda, ngajak apa? Iya, kalau bisa ditambah, jangan hanya 4 orang. Ini pesan ini, berat ini. Maka memang kesadaran yang pertama kalau bagi saya, ayo sadar bahwa kita berbeda memang. Itu penting. Sejak awal penting. Kita berbeda, tapi berbeda itu kan potensi untuk menguatkan. Yang harus kita pahami. Maka kemarin yang kita sering gembor-gemborkan, meskipun kita berbeda tapi kita itu sama cinta Indonesia. Di titik itu nanti insya Allah akan ketemu jalurnya sebenarnya. Ya karena bahasanya ketika kembali, saya yakin kok kalau Tuhan itu pengen ini semua satu selesai kok. Selesai dalam arti tidak sulit. Tapi memang bahwa yang namanya perbedaan itu keniscayaan. Yang memang kita diciptakan untuk saling mengenal, saling belajar banyak hal di titik itu. Ya, suami istri bisa bersatu tapi berbeda Mas. Apalagi berbeda seperti ini ya. Tapi yang dibahas jangan perbedaan ya. Dan dunia ini nggak akan ada kalau semuanya homogen. Jadi nggak karu-karuan. Tuhan saja menciptakan Adam dan Hawa ya, bukan Adam dan Anang. Nah, itu hutan saja, hutan Indonesia kan tropis ya, berbagai macam. Tapi ketika dibuat hanya satu homogen, rusak semua alam. Alamnya rusak, binatangnya habis. Ini sih. Sedangkan Tuhan itu maha asik. Baik, luar biasa ini, luar biasa percakapan diskusi kita pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari operator atau dari teman-teman yang bisa dibacakan? Tidak ada? Oke, baik. Jadi ini diskusi yang tidak akan ada habisnya sebenarnya. Saya ada satu hal ya. Sebetulnya saya merenungkan saja ya. Ketika kita sebagai bangsa Indonesia, saya sendiri, saya berusaha menggali Pancasila. Kalau saya sudah menggali Pancasila dengan pelan-pelan begitu dan menjadi lebih matang lah, saya akan memilih apapun dari luar. Saya mau menjadi Muslim, saya menjadi Katolik, menjadi Kristen, menjadi Hindu, Buddha atau paham apapun. Saya bisa menyaring dan saya pasti hidup lebih kuat.
Beda kalau saya dibalik, ya. Saya memilih sesuatu tapi saya belum Pancasila, rasanya ini akan berat. Tetapi pendiri bangsa kita pasti mereka hidup dari kehidupan dasar, akarnya dulu digarap, yang Pancasila itu. Nanti kita akan bisa menerima banyak hal. Karena apa? Dengan Pancasila, cara pandang kita itu lebih luas. Walaupun kita memilih satu kebenaran, gitu ya istilahnya itu. Saya tetap yakin saya harus berusaha menjadi orang yang Pancasila, dan itu menjadi Pancasila itu kan berarti bisa bermasyarakat, punya teman, bisa multikultural. Gus Dur bilang ya siapa aja, karena Gus Dur akan merawat keanekaragaman. Itu salah satu tema Gus Dur kan. Gus Dur artinya bagaimana kita tetap kebinekaan ini tetap jalan. Nah itu ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan itu, kita menerima apapun dari luar tidak masalah, karena bisa kita melihat seperti Gus Dur tadi bilang, yang dari sana diteliti dulu, yang sini dirawat, yang sana dipikir, sehingga dijadikan satu itu menjadi sebuah ramuan yang indah. Terus kemudian tidak takut dengan tidak takut dengan julukan, kan banyak nih sekarang. Kalau berbeda nggak takut, ya. malah kita gembira kan berjumpa. Tidak takut dengan julukan sok Pancasilais, benar kan? Pernah kan seperti itu? Ya. Sok Pancasilais gitu ya. Itu saya sering mendengar itu gitu. Itu senang. Lah, kalau identitas kita Pancasila, kemana-mana senang kok kita. Bisa ketemu dengan siapa aja bisa. Sok Pancasilais gitu kan ya, kalau zaman justru itu identitas kita, Mbak. Jadi sekali lagi, karena Pancasila tadi rumah dan identitas, maka sebetulnya kalau seorang anak itu bangga dengan ayah ibunya yang sederhana, yang toleran, ayah ibunya yang baik, dia itu ke masyarakat ya harus bangga. Jangan malah bangga dengan dari luar, malah bangga menjelekkan orang tuanya. Jangan. Orang tua kita ini, Pancasila rumah kita ini yang terbaik untuk kita. Itu identitas kita. Kalau kita keluar negeri mau membawa apa? Ya saya orang Indonesia, saya Pancasila. Paspor saya harus jelas. Gus Dur jelas lah paspornya. Ya jelas lah, mencari ya. Pak Yakob. Mbak Widya, ayo jelas. Adanya gini lah. Yakobnya Pak Yakob. Kalau nanti meskipun ziarah ke Yerusalem dan sebagainya, pasti akan dilihat paspornya. Meskipun nama Yakob itu dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim, itu dekat dengan sana, tapi pasti paspornya akan ditanya. Iya. Kayak saya ini namanya Habib Mustafa, kalau nanti ziarah haji dan umroh, paspor saya akan ditanya meskipun nama saya Arab. Tapi wajah kan sangat Indonesia. Ya, benar. Identitas kita. Udahlah, percayalah. Kalau kita tetap pada identitas bangsa kita, Pancasila, kita bahagia. Kita. Bahagia. Gus Dur waktu meninggal misalnya, siapa yang melayat? Semuanya datang. Kita semua datang, kita semua mendoakan, ya. Itu kan kita. Ibu Teresia Kalkuta siapa yang? Semuanya datang, ya. Jadi kita sebetulnya itu ya istilahnya itu ya hidup itu bahagia karena bersama banyak orang. Betul, bukan pada kelompok hidup saya. Hidup itu bahagia karena bersama banyak orang. Iya, begitu. Makanya salah satu Bapak Bhinneka kita juga mengatakan bahwa Pancasila bukan agama. Bukan agama. Tidak bertentangan dengan agama dan tidak digunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Dia menaungi semua. Iya, itu yang disampaikan oleh beliaunya. Saya mau nambah. Boleh, silahkan. Ya, tadi yang dia baik statement perkataan tadi Kiai Haji Asyari, ya. Pak Sudirman, Pak Jenderal, kemudian. Nah, kita lihat di sini ya. Saya menegaskan tentang Pak Jenderal Sudirman, ya, bahwa kalau kita diam, ya kita tidak boleh diam, yang benar ini. Betul. Nah, sekarang bagaimana kita ini tadi supaya kita menyuarakan? Saya ingat bahwa di dalam pendidikan anak, di bawah 12 tahun, kita anak itu bisa kita ajar dengan nilai-nilai norma-norma yang ada. Tapi ketika anak sudah di atas 12 tahun, dia sulit untuk nilai normal, tetapi keteladanan itu yang lebih penting. Nah, demikian juga di dalam kita mengajar kepada generasi muda, kepada semua bangsa Indonesia tentang nilai-nilai Pancasila, ya mulailah selalu didengungkan nilai-nilai itu baik di dalam pendidikan, dalam hidup sehari-hari,
tapi juga tokoh-tokohnya harus mampu memberikan keteladanan. Karena kalau kita hanya mengajar nilai-nilai saja tanpa ada keteladanan, anak-anak akan tertarik dengan yang luar. Itu kuncinya ya. Betul. Nah, kemudian ketika kita bicara tadi bahwa agama itu tidak bertentangan dengan Pancasila, bahkan saling menguatkan. Seperti tadi perkataan saya pertama kali, bahwa sebenarnya ketika kita menjalankan nilai-nilai agama, itu sebetulnya kita juga sudah menjalankan nilai Pancasila. Karena Pancasila itu juga digali dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh negara, kan gitu. Nah, itu ya saya sangat senang sekali jadi itu. Nah, tadi statement yang terakhir apa? Ya perkataan perkataan dari Gus Dur bahwa Pancasila bukan agama, tidak bertentangan bertentangan dengan agama dan tidak digunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Betul ya, sama kan ya, seperti itu ya. Jadi itu yang kita ini, dan dalam satu hal yang harus kita selalu pahami bahwa ketika kita melihat perbedaan, ya kita seperti tadi Pak Mustafa katakan bahwa perbedaan itu pasti kita ini berbeda, karena memang Tuhan menciptakan kita dengan memang perbedaan, justru itu keindahan. Ya, perbedaan itu merupakan satu hal yang indah kalau kita mampu menyikapinya dengan baik. Sama seperti bunga kan, macam-macam warna, tapi kalau cuma digeletaknya aja ya enggak akan bisa kelihatan indahnya. Tapi kalau ada yang merangkai dengan baik, justru berwarna-warninya ini jadi luar biasa. Mari kita sebagai tokoh-tokoh ini mampu merangkai itu semua perbedaan yang ada. Nambah ya Pak Wid. Maka tadi ketika ngomong pendidikan anak ya, kalau saya malah tergelitik hari ini bahasanya yang perlu dilakukan negara, mungkin pemerintah itu harus mulai untuk bisa mentransformasikan dari slogan menjadi bentuk nyata. Dan ketika ngomong itu adalah yang paling enak adalah pendekatan kebudayaan. Kalau kita mau belajar, ya katakanlah negara-negara di beberapa negara kan hari ini lewat kebudayaan itu yang mencoba masuk. Karena banyak negara-negara yang saya pahami secara spiritualis itu memang kurang, sehingga mengadopsi dari tempat-tempat yang lain. Seperti halnya Amerika hari ini mengadopsi bagaimana di sana muncul yang namanya film, seperti halnya The Last Samurai. Ninja, tapi ninja terakhirnya dari Amerika, Tom Cruise kayak gitu. Kalau nanti ketika ngomong di Jepang sendiri bagaimana mengenalkan kebudayaan, ketika ada peristiwa restorasi Meiji itu, perebutan rezim Tokugawa itu kan ya, itu hari ini muncul film-film seperti halnya Samurai. Yang paling dekat kan yang asik kan juga kayak Malaysia itu. Malaysia mengenalkan bahwa perbedaan itu berarti kalau di Malaysia ketika ada Ipin Upin harus ada yang namanya Jarjit. Ada Jarjit India, kemudian ada meme dari Chinese-nya, dan mengenalkan bahwa yang membangun Malaysia juga ada orang-orang Indonesia seperti. Benar. Nah, hal seperti itulah yang mungkin hari ini nanti mungkin production cost dan yang lain sebagainya mencoba untuk membahasakan ulang kalau bahasa dengan hal yang kelihatan simple seperti itu, sehingga semuanya mampu untuk melihat, oh ini tuh bangsa kita sebenarnya. Kalau tidak bersama-sama nanti repot juga. Benar. Kan kayak gitu. Setuju itu. Setuju sekali. Jadi itu juga sebagai salah satu cara atau alat untuk kemudian bangga sama diri sendiri gitu. Bangga sama kalau bukan kebudayaan kita ini sebenarnya wayang. Sebenarnya dulu Wali Songo kan juga sudah melakukan itu ya, Mas Januri. Jadi wayang itu sebagai bentuk pendekatan yang sangat humanis dan personal saya rasa gitu. Nah, kalau sekarang kemudian banyak teman-teman yang saya juga milenial ya, itu kemudian tidak paham akan budaya kita dan lebih paham dengan budaya yang lain, ini yang kemudian menjadi konsen kami gitu. Konsen kita bersama gitu. Konsen kita bersama bahwa ini harusnya tidak seperti itu gitu, seperti itu. Karena satu lagi saya itu senang belajar tentang tokoh-tokoh negarawan segala macam. Jadi apa yang kita bicarakan terakhir ini pun juga cocok dengan apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai Bapak Proklamator dan juga sebagai Bapak Pancasila. Menurut saya bahwa aku tidak mengatakan bahwa aku yang menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, bumi kami Indonesia ya, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara indah.
Jadi luar biasa. Jadi saya merinding nih, apapun yang kita bicarakan tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh bapak-bapak kita gitu kan. Kita tidak, saya juga tidak berdiskusi terlebih dahulu dan tidak memberikan bocoran terlebih dahulu, tapi apa yang kami siapkan ternyata sama dengan pikiran kita semua. Artinya bahwa apa yang kita diskusikan, yang kita rasakan itu tentang Pancasila itu luar biasa. Dan terima kasih Bapak narasumber yang hebat semuanya ada di sini. Saya berpikir nanti suatu saat kita akan buka tanya jawab secara terbuka gitu ya, tentang apapun itu dengan kaum milenial gitu dan menambah saudara-saudara kita lainnya sebagai narasumber, itu akan menjadi sesuatu yang indah. Baik, jadi kita sudah ada di penghujung acara gitu ya. Ini luar biasa sekali hari ini. Saya berharap nanti tim kita bisa kemudian poin-poinnya disampaikan dalam disiarkan di YouTube gitu ya. Dan saya berharap juga narasumber-narasumber yang ada di sini kita akan bertemu kembali gitu ya, kembali dalam situasi yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda. Dan untuk mengakhirin ini saya sedikit statement closing dari masing-masing narasumber, pesan untuk kami semua gitu, untuk kita semua tentang Pancasila. Silakan Gus. Dari yang termuda atau tersepuh? Termuda saja. Termuda. Pokoknya dari yang termuda saja. Silakan Gus. Saya cukup sederhana. Saya Pancasila, kita ini sama, cinta Indonesia, NKRI harga mati. Siap. Silakan Mas Idun. Perbedaan itu ada, jangan permasalahkan perbedaan. Kita bisa berbeda dengan tujuan yaitu satu, untuk mengisi pembangunan, melengkapi segala kekurangan, dan dengan perbedaan kita bisa menyajikan yang indah untuk masyarakat. Terima kasih Mas. Silahkan Romo. Pancasila itu rumah kita. Kita akan bisa damai kalau kita merawat Pancasila terus-menerus melewati sejarah kehidupan bangsa dan juga dunia ini. Kita malah memiliki sesuatu yang makin lama makin indah ketika kita berani merawat Pancasila ini. Dengan apa yang kita perjuangkan dari hidup kita persembahkan kepada negara kita. Sekali lagi, Pancasila rumah kita, mari kita rawat bersama. Dan keberagaman ini sungguh harta yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu aja, terima kasih. Ya, perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa kita ingkari. Namun justru dengan perbedaan itu untuk kita saling melengkapi. Dan kita merangkainya menjadi satu hal yang indah, dengan satu hal Pancasila yang menjadi dasar dan pandangan hidup kita. Luar biasa closing statement dari para narasumber kita pada pagi hari ini. Dan saya ingin menutup diskusi kita pada pagi hari ini dengan sedikit izin Gustofa. Saya buat sedikit puisi. Ya? Merawatku adalah tugasmu, menjagaku adalah nafasmu, membuatku hidup adalah darahmu, membuatku tetap berdiri adalah jiwamu. Aku Pancasila, rumah ternyaman untuk apapun yang bernama perbedaan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada penyampaian salah kata, mohon maaf apabila kata-kata yang sengaja maupun tidak sengaja, baik itu mungkin bisa menyakitin atau apa. Kita tutup diskusi kita pada pagi hari ini, merawat kebinekaan, merawat Pancasila, dan merawat Indonesia dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya.